Dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi anggota legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Tanggamus mengikuti kegiatan bimbingan teknis di Hotel Santika Premier Hayam Wuruk, Jakarta. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari mulai 27 hingga 30 April 2026 ini mengangkat tema penguatan peran strategis DPRD dalam pengawasan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan pencegahan penyimpangan APBD guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan berintegritas. Bimbingan teknis tersebut merupakan hasil kerjasama antara Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Jakarta. Seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus mengikuti kegiatan ini sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Kepala LPPM Universitas Islam Jakarta Mimin Mintasri yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi atas komitmen DPRD Kabupaten Tanggamus dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program penguatan kapasitas yang berkelanjutan. Menurutnya, DPRD memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan fungsi pengawasan yang efektif dan konstruktif. Kegiatan BIMTEK secara resmi dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan APBD merupakan salah satu fungsi strategis DPRD yang harus dilaksanakan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di tengah tantangan pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah yang semakin kompleks, anggota DPRD dituntut untuk terus meningkatkan pemahaman terhadap regulasi, mekanisme pengawasan, serta prinsip tata kelola keuangan yang baik. Melalui kegiatan ini, DPRD Tanggamus diharapkan semakin memahami peran dan fungsi pengawasan, termasuk dalam mengawal tindak lanjut hasil pemeriksaan serta mendorong langkah-langkah pencegahan terhadap potensi penyimpangan penggunaan anggaran daerah. Materi BIMTEK disampaikan oleh narasumber dari Kementerian Dalam Negeri yang memaparkan penguatan peran DPRD dalam sistem pengawasan pemerintahan daerah, strategi tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta penguatan sinergi antara legislatif dan eksekutif. Selama kegiatan berlangsung, para peserta juga mengikuti diskusi dan pendalaman materi secara interaktif dengan fokus pembahasan pada pengawasan APBD, pengelolaan keuangan daerah, dan implementasi regulasi terbaru. Melalui bimbingan teknis ini, DPRD Kabupaten Tanggamus diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara lebih optimal, mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan setiap program pembangunan yang didanai APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallallahu ta'ala wa salli rasulillah. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin al-shakirin al-ta'ibin al-karim ya rabbana hamdaka ma yanbaghi li jalali wajhika
الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا صلاة دائمة مستمرة تدوم بدوامك وتبقى بوقتك وتخلد بخلودك ولا غاية لك من مرضاتك ولا جزاء لها ومصر ولجنتك ونذر إلى وجهك الكريم اللهم صل على سيدنا صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتزلنا بعبادك الصالحين دنيانا وأخرى وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا صلاة تنجو من جميع الأولى وتقضي لنا بجميع الحاجات وتقضي لنا بجميع الحاجات يا الله وتقضي لنا بجميع الحاجات وخصوصا حاجتنا يا الله خصوصا حاجتنا يا الله خصوصا حاجتنا يا الله ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah bimbingan teknis pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus ini acara yang bermanfaat bagi anggota DPRD Kabupaten Tanggamus. Amin ya Allah. Kemudian yang terhormat Bapak Wakil Ketua Pimpinan 1 Muhammad Rangga Putra Makin. Bapak Muhammad Rangga. Kemudian yang kedua Bapak Wakil Ketua 2 Irwandi Suralaga SAG. Kemudian yang ketiga Bapak Wakil Ketua 3 Bapak Bunyani. Yang terhormat Bapak Ibu anggota Dewan. Yang terhormat Bapak Andi Kepawan Esos MPP tinggalin aja nih. Yang terhormat Ibu Sri sebagai narasumber. Bu Sri. Selamat pertama-tama kami mengucapkan selamat datang di Jakarta dalam keadaan sehat walafiat. Dan mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas izinnya kita bisa berkumpul di pagi ini dalam kegiatan BIMTEK. Salam dan salawat tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi tauladan umat manusia. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan kampus kami, Universitas Islam Jakarta, di mana kampus kami merupakan kampus swasta kedua yang ada di Jakarta. Lahir tahun 1951, jadi 6 tahun setelah hari kemerdekaan. Beralamat di Balai Raya Hutan Kayu, Kecamatan Matraman, wilayah Jakarta Timur. Kemudian perguruan tinggi mempunyai tugas tridharma, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian.
Kegiatan BIMTEK ini merupakan bagian dari Tridharma bagian ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Dan kegiatan ini terlaksana atas kerjasama Sekwan, DPRD Kabupaten Tanggamus dengan PPM Universitas Islam Jakarta, dengan mengusung tema penguatan peran strategi DPRD dalam pengawasan, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pencegahan penyimpangan APBD guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan berintegritas. Tentu harapan kami adalah DPRD, betul ya, DPRD Tanggamus mampu memperkuat fungsi pengawasan, menindaklanjuti hasil pemeriksaan secara efektif, serta mencegah potensi penyimpangan sehingga tercipta tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Sebagaimana kita tadi nyanyi bersama lagu Indonesia Raya, saya sebagian kita garis bawahi, yaitu ada dalam saya Indonesia Raya menyatakan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi artinya saya pemikiran bahwa dalam pembangunan ini kita harus membangun jasmaninya dan juga membangun bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Baik Bapak Ibu, dalam kesempatan ini pula kami mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Tanggamus yang telah memberikan kepercayaan kepada kami. Insya Allah kegiatan ini, kerjasama ini adalah yang kedua, dan mudah-mudahan kegiatan ini membawa kerjasama yang baik, terjalin dengan baik, dan tidak berhenti di sekarang saja, tapi kedepannya juga bisa kita tindak lanjuti. Dan terima kasih kepada Ibu Sri yang telah berkenan hadir untuk mengisi acara ini. Dan kesempatan ini pula kami mohon maaf jika dalam kegiatan ini ada yang tidak berkenan atau banyak kekurangannya. Akhir kata kami mengucapkan selamat melaksanakan BIMTEK, semoga lancar, terlaksana dengan baik, dan tentunya diberikan keberkahan. Amin Allahumma amin. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mimin Tarsi. Saya ingin menularkan semangat kemarin oleh-oleh dari retreat. Alhamdulillah sudah mengikuti retreat Ketua DPRD Seluruh. Saya bilang semangat pagi, jawabnya pagi luar biasa. Coba ya. Semangat pagi. Kurang kompak. Berdiri nggak, Tuan? Di video ini ya. Berdiri nggak, Tuan? Sambil berdiri. Oh ya. Terus persilakan, nggak mau ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabikun. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus. Yang saya hormati hadir pada pagi hari ini luar biasa. Sekretariat Dewan, Pak Ketua Fraksi PD Perjuangan, memang temanya syariah ya Pak Didi ya, karena Universitas Islam Jakarta. Kemudian MC-nya juga pakai hijab gitu, Masya Allah ini ya. Mesti dia nyari ini ya. Saya hormati Mimin Tarsi, SH dari Universitas Islam Jakarta, Ketua LPPN, terima kasih. Ini luar biasa semangatnya teman-teman DPRD Tanggamus. Mas di rupanya. Kemudian yang saya hormati juga Sekretaris DPRD Kabupaten Tanggamus, Pak Andi Dermawan. Juga yang saya hormati yang narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Ibu
Ibu ke depan aja Bu, biar ini Bu. Sini awal Bu. Sri. Di sini aja Bu. Sri. Tepuk tangan Bu. Nah, ini masih juga kan ini. Berapa Mas? Iya, yang saya hormati Dr. Sri Hayati Esos MPD, MUD MSI dari Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan pencerahan-pencerahan kepada kami anggota DPRD Kabupaten Tanggamus. Kemudian yang saya hormati Sekretariat DPRD dan para kabak sekretariat semuanya yang hadir pada kesempatan pada pagi hari ini. Mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang pertama tentu kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat selamat sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan bimbingan teknis pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus yang pertama di tahun 2026. Salawat serta salam mari kita sambung-agungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah syafaatnya kita nantikan di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu dengan tema penguatan peran strategi DPRD dalam pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pencegahan penyimpangan APBD guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan berintegritas. Maka saya ingin menyampaikan beberapa hal di sambutan saya ini. Yang pertama tentu yang berkaitan dengan urgensi penguatan fungsi. Hari ini kita secara konstitusional kita diberikan mandat oleh rakyat dan secara internal kita sah dalam tata kelola negara bahwa DPRD memiliki fungsi salah satunya yaitu pengawasan. Maka kita tentu berharap kita kurang lebih sudah 1,5 tahun menjabat dengan segala dinamikanya. Kita tidak tahu kalau akan ada Perpres nomor 1 tahun 2025 dan mungkin ada Perpres yang lain. Tapi saya pikir semua wilayah, semua kabupaten mengalami hal itu, tentu ini menjadi tantangan untuk kita. Nah, mungkin nanti Bu Sri bisa menyampaikan, karena terakhir saya baca kata Pak Tomsi, Sekjen Kemendagri, ada 140 daerah yang memang defisit. Tapi ternyata defisitnya macam-macam. Kalau kita lihat APBD-nya defisit, tapi ternyata disebutin kemana-mana gitu ya Bu Sri. Bahkan ada yang digaji gitu kan. Itu luar biasa. Nah inilah kadang-kadang yang jadi tantangan kita. Hari ini kita fokus ke perencanaan, ke pelaksanaan di APBD, namun kita terkadang soal bicara LHP kita lemah di situ. Karena bagaimanapun tata kelola keuangan kita ini yang bagus dan akuntabel untuk ketika LHP itu tidak berulang. Nah, ini jadi tantangan. Maka ada juga teman-teman pansus yang sedang bekerja. Tentu ingin saya sampaikan juga bahwa ini dalam rangkanya DPRD maupun pansus yang dibentuk oleh kita, dalam rangkanya itu memperbaiki apa yang menjadi kekurangan di pemerintahan. Jadi bukan bermaksud menghambat pemerintah, bukan. Karena toh pada dasarnya kita ini di undang-undang kita itu juga dalam skup pemerintah daerah. Maka dalam rangka untuk memperbaiki itu semua, hari ini teman-teman pansus bekerja dan bahkan mungkin baru kali ini namanya ada. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kalau bicara
tidak ditambah lagi 3,5 tahun, mudah-mudahan ditambah lagi, amin gitu kan. Pada nggak mau ditamaan kita, ini bagian dari saya sebagai seorang pemimpin di politik, tentu itu hal yang biasa. Tapi bagaimana kita ke depan bahwa kita punya legasi bahwa DPRD Tanggamus ini Promoperda sudah banyak ya Pak Mujib. Harapannya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Surga ya. Saya rasa itu kurang lebihnya. Saya bilang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, bimbingan teknis pimpinan dan anggota di Kabupaten Tanggamus dengan ini resmi saya buka. Baik, terima kasih Bapak. Tapi sini saya akan mengundang seluruh peserta untuk foto. 3, 2, 1. Oke, gaya semua terlebih dahulu ya. 3, 2, 1. Oke, jalan lurus. Jalan lurus seperti ini. Ya, oke. 3, 2, 1. Anggota. Oke, sip. Ya. Bapak izin yang pakai baju biru di atas menjadi center, yang kanan dan kiri Bapak boleh agak miring Pak. Serong ke tengah. Serong ke Bapak baju biru. Bapak baju biru tetap lurus. Bapak baju biru tetap lurus. Yang kanan kiri ada serong. Serong terlebih dahulu tangan berada di depan. Kasih senyum terbaik. 3, 2, 1. Oke, sekarang gaya semangat jiwa. 3, 2, 1. Pose jalan lurus. Nggak mau belok-belok ya Pak, lurus ya. Oke. Gaya bebas. 3, 2, 1. Asik. Baik. Udah nggak ada yang oposisi sekarang. Semua ikut, pokoknya mana menguntungkan ya udah, bingung saya juga ya. Nah, ini seharusnya ya menyampaikan suara masyarakat ini biasanya kenceng kan oposisi nih. Ya artinya saya melihat suara rakyat juga udah nggak didengar di legislatif. Nah terakhir itu di yudikatif. Menyambung lidah terakhir yang mendengar itulah di proses hukum yudikatif yang memberikan rasa aman, perlindungan bagi masyarakat. Dan mulai ya. Kayak Ibu Dr. Lita tuh ya ngajuin terkait dengan dia punya tunjangan DPR RI mendapat pensiun itu kan jadi hapus ya kan ya karena sangat melukai rakyat ya, kerja 5 tahun dapat pensiun atau 2,5 tahun berhenti PAW dapat pensiun seumur hidup, itu luar biasa ya. Dan itu udah berapa lama NKRI seperti itu. Nah sekarang dia lagi mengajukan ya. Dan dulu juga pernah Bu Risma ya terkait dengan menggugat Undang-Undang 23 beberapa yang diambil alih, kewenangan daerah yang diambil alih pusat, khususnya pendidikan SMA di kabupaten jadi di provinsi. Namun Bu Risma kalah ya, dinyatakan kalah. Nah hal yang seperti itu sekarang kita ya tinggal menunggu bagaimana suara-suara rakyatnya tidak hanya sekedar di forum-forum saja gitu ya, tapi memang ada tempat-tempatnya. Nah itu maka di sini kalau kita bicara di daerah juga sama ya. Nah tidak boleh ada kekeliruan. Di sini kita sering Bapak Ibu saya menemukan gitu ya, isi dari rancangan Perda Bapak Ibu itu banyak yang maaf gitu ya kurang pas gitu ya. Bukan di daerah Bapak Ibu ya, maksudnya daerah-daerah lain kan revisinya di kita masuknya di kita seperti itu. Oke, ini wewenang ya.
sesuai dengan Undang-Undang 23 ya. Ya ini sudah ya, Bapak Ibu udah paham. Tapi kalau kita cerita NKRI sampai ke desa, posisi desa itu kalau saya pribadi udah agak malas karena ngobrol desa Bapak Ibu ya. Saya udah capek-capek gitu ya, 2 tahun terakhir menjelang pergantian presiden gitu ya, bicara semangat 45, begitu juga dengan janji kampanye gitu ya, bahwa nanti ada 2 miliar buat desa, tapi ternyata pelaksanaannya sekarang ya mohon maaf, ini kita diskusi saja ya. Masyarakat desa juga sebenarnya secara tidak langsung kecewa ya, karena dana desa mereka banyak tanda petik dialihkan gitu ya ke Kopdis seperti itu. Nah, kewenangan desa bisa dibilang di sini secara tidak langsung juga tidak jalan ya. Kan ada tuh Permendagri tentang kewenangan desa, dan mereka bikin lagi dalam bentuk Perdes. Nah, kita ngajarin tuh Perdes tentang pengelolaan aset desa, Perdes tentang pengelolaan potensi-potensi desa. Nanti di media seperti itu. Nah, itu saya juga sedikit bohong ya, memang aturannya jelas kok. Gak ada yang ngebohong di sini, gak ada yang ngebohong, gak ada. Ya. Bahwa fakta di lapangan itu tidak berpihak kepada masyarakat kita, tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita, itulah yang menjadi tantangan Bapak Ibu. Ya. Saya nggak pernah betul. Ketua, jelasin Ketua. Ya, alhamdulillah hari ini DPRD Kabupaten Ya, Bu Sri, gimana Bu tanggapannya Bu? Nah, meminta saya melihat partisipasi dari peserta dalam ini ketua peserta anggota DPRD luar biasa dalam memahami tugas pokok fungsi DPRD tentunya, dan pelaksanaannya di lapangan. Tentu banyak dinamika, dan dinamika itulah menjadi bahan diskusi kita yang menarik. Nah, harapan sendiri Bu Sri untuk DPRD? Harapannya pelatihan-pelatihan untuk Dewan DPRD baik provinsi kabupaten kota ditingkatkan baik secara